Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Intan Kusumawati MPD selaku mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi fungsi dan tujuan pembelajaran IPA. Sebelum kami menyampaikan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kami. Di sini ada Aldea Larasati sebagai pemateri keempat, ada Azhara Izatunisa sebagai pemateri pertama, ada Heni sebagai pemateri keenam, ada Miranda sebagai pemateri kelima, ada Oki Melinda sebagai pemateri kedua, ada Tarisa Syifa Ameka sebagai pemateri ketujuh, yang terakhir Zela Nafisa sebagai pemateri ketiga. Baik, pemateri pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang fungsi pembelajaran IPA. A. Fungsi pembelajaran IPA. Fungsi IPA menurut kajian dari Depdiknas 2006. Yang pertama, menguasai konsep IPA dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran IPA membantu siswa memahami berbagai konsep tentang alam, seperti tumbuhan, hewan, energi, air, dan lingkungan. Konsep tersebut tidak hanya mempelajari sebagai teori, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, siswa memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, menghemat air, dan memanfaatkan energi dengan baik. Yang kedua, mengembangkan keterampilan proses. Dalam pembelajaran IPA, siswa dilatih untuk memiliki keterampilan proses sains seperti mengamati, menanya, mencoba, mengelompokkan, dan menarik kesimpulan. Melalui kegiatan tersebut, siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga belajar menemukan pengetahuan secara langsung melalui percobaan atau pengamatan. Selanjutnya yang ketiga, mengembangkan sikap ilmiah. IPA berfungsi menumbuhkan sikap ilmiah pada siswa. Sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu yang tinggi, berpikir kritis, jujur dalam melakukan percobaan, terbuka terhadap pendapatan orang lain, serta teliti dalam mengamati suatu fenomena. Sikap-sikap ini penting agar siswa dapat berpikir secara logis dan objektif. Yang keempat, mengembangkan kesadaran tentang adanya hubungan keterkaitan yang saling mempengaruhi antar sains, teknologi, dan masyarakat. Melalui pembelajaran IPA, siswa diajak memahami bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat saling berkaitan. Misalnya, teknologi transportasi, alat komunikasi, atau alat rumah tangga merupakan hasil perkembangan ilmu pengetahuan yang membantu kehidupan manusia. Kelima, mengembangkan kesadaran adanya keteraturan alam. Melalui pembelajaran IPA, siswa diajak menyadari bahwa alam semesta memiliki aturan dan keteraturan tertentu, misalnya pergantian siang dan malam, perubahan cuaca, serta siklus air. Kesadaran ini menumbuhkan sikap menghargai dan menjaga alam agar tetap seimbang. Selanjutnya yang B. Tujuan mata pelajaran IPA dalam kurikulum 2013 agar siswa memiliki kemampuan. Adapun tujuan pembelajaran IPA dalam kurikulum 2013 ialah sebagai berikut. 1. Mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan. Melalui pembelajaran IPA, siswa diajak untuk mengenal berbagai fenomena alam seperti tumbuhan, hewan, bumi, air, dan udara. Ketika siswa mempelajari hal-hal tersebut, mereka akan melihat bahwa alam memiliki keteraturan dan keseimbangan yang sangat luar biasa. Dari situlah diharapkan muncul rasa kagum dan rasa syukur kepada Tuhan atas segala ciptaannya. Selain itu, siswa juga diharapkan memiliki kesadaran untuk menjaga dan merawat lingkungan sekitar agar tetap lestari. Yang kedua, menunjukkan perilaku ilmiah adalah agar mereka mampu bersikap dan bertindak seperti ilmuwan. Siswa diharapkan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap berbagai fenomena alam, melakukan pengamatan dan percobaan dengan teliti dan cermat, menyampaikan hasil secara jujur, bersikap objektif, serta disiplin dan bertanggung jawab dalam setiap kegiatan ilmiah. Selanjutnya yang ketiga yaitu
Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari adalah supaya siswa menyadari bahwa kegiatan ilmiah tidak hanya dilakukan sendiri, tetapi juga melalui kerjasama dengan orang lain. Siswa diharapkan dapat menghargai peran dan pendapat teman, bekerja sama saat melakukan percobaan atau diskusi, saling membantu dalam menyelesaikan tugas, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan baik secara individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan pengalaman untuk menggunakan, mengajukan, dan menguji hipotesis melalui percobaan, merancang dan merakit instrumen percobaan, mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan data, serta mengkomunikasikan hasil percobaan secara lisan dan tertulis. Yang kelima, mengembangkan kemampuan bernalar dan berpikir analisis, induktif, dan deduktif, dengan menggunakan konsep dan prinsip IPA untuk menjelaskan berbagai peristiwa alam dan menyelesaikan masalah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang keenam, menguasai konsep dan prinsip IPA serta mempunyai keterampilan mengembangkan pengetahuan dan sikap percaya diri sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karakteristik IPA. Karakteristik IPA itu ada 5. Yang pertama itu, IPA mempunyai nilai ilmiah. Artinya, pengetahuan dalam IPA diperoleh melalui metode ilmiah seperti observasi, eksperimen, dan pembuktian, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, yang kedua itu, IPA merupakan kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis. Maksudnya, pengetahuan dalam IPA disusun secara teratur dan saling berkaitan, mulai dari fakta, konsep, prinsip, hingga teori, sehingga mudah dipelajari dan dipahami. Nah, yang ketiga itu IPA merupakan pengetahuan teoritis. Artinya, IPA teori-teori yang menjelaskan gejala alam, yang diperoleh dari hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya, yang keempat. IPA merupakan suatu rangkaian konsep yang saling berkaitan. Artinya, dalam IPA, setiap konsep tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dengan konsep lainnya. Misalnya, konsep energi berkaitan dengan gaya dan gerak, konsep tumbuhan berkaitan dengan fotosintesis, cahaya, matahari, air, dan udara. Yang kelima, IPA meliputi 4 unsur, yaitu produk, proses, sikap, dan aplikasi. Yang artinya, dalam IPA terdapat 4 unsur penting itu. Pertama, produk adalah hasil pengetahuan seperti fakta, konsep, prinsip, dan teori. Yang kedua, proses adalah cara memperoleh pengetahuan melalui kegiatan ilmiah seperti mengamati, melakukan, dan menarik kesimpulan. Yang ketiga, sikap adalah sikap ilmiah yang harus dimiliki, seperti rasa ingin tahu, jujur, dan teliti. Sedangkan aplikasi adalah penerapan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dapat disimpulkan pembelajaran IPA bertujuan mengembangkan penguasaan konsep, keterampilan proses, dan sikap ilmiah siswa melalui kegiatan ilmiah seperti pengamatan, percobaan, dan penalaran. IPA merupakan perpaduan antara proses dan produk yang menghasilkan pengetahuan berupa fakta, konsep, prinsip, teori, dan hukum tentang gejala